Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yuda dari D3 Teknik Kimia 2018, ditemani oleh dua rekan saya, Aulia Salwa Iskandar dari D3 Analis Kimia Angkatan 2019, dan Solehuddin Al-Ayubi dari D3 Teknik Kimia Angkatan 2018, dengan penelitian pada PKM Program 2020 ini, yaitu pemanfaatan silika skampadi sebagai aerodia adsorben untuk menurunkan kandungan logam pada air sumur. Industri kimia membuang limbah ke perairan, khususnya sungai, setelah melewati beberapa tahap dari IPAL. Walaupun IPAL sudah diterapkan, tetapi kemungkinan pencemaran air tetap bisa terjadi karena banyak industri yang membuang limbah ke perairan. Daya dukung lingkungan dalam meregenerasi ekosistem akuatik semakin menurun, seiring limbah logam yang dibuang ke badan air mempunyai konsentrasi di atas baku mutu dan banyaknya industri yang membuang limbah. Air sumur yang tercemar logam besi, logam mangan, dan logam berat lainnya menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, di antaranya adalah kelainan pada ginjal. Air sungai yang tercemar berpengaruh kepada air tanah sebagai sumber air minum yang digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Berdasarkan penelitian pertama dan kawan-kawan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa interaksi air sungai terhadap air tanah bersifat influen, yang artinya bahwa air sungai meresap melalui batuan permeabel kemudian masuk memengaruhi kondisi air tanah, sehingga ketika air sungai tercemar maka air tanah juga tercemar. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa sekam padi pada tahun 2020 dihasilkan sebanyak 16,6 juta ton. Sekam padi cenderung dimanfaatkan hanya sebagai pupuk atau dibakar saja. Sekam padi mengandung silika dengan kadar 86 sampai 97% menurut Houston dalam lemburan pada tahun 2016. Silika bisa dimanfaatkan sebagai adsorben. Menilai pemaparan tersebut sehingga sebagai adaptasi sektor pertanian dan inovasi pemanfaatan sekam padi sebagai adsorben logam, maka sekam padi dibuat menjadi aerogel untuk meningkatkan efisiensi adsorpsinya, hidrofobisitasnya, sehingga adsorpsi berlangsung efektif. Aerogel pada penelitian ini menggunakan metode freeze drying dan menghasilkan bentuk serbuk putih. Penelitian ini bermanfaat sebagai adaptasi fungsional sekam padi sebagai inovasi pemanfaatan limbah pertanian, yaitu untuk mengatasi masalah pencemaran air sehingga air menjadi layak dikonsumsi. Dengan metode studi literatur, penelitian dilakukan di kediaman masing-masing anggota tim. Literatur dihimpun dari media penyedia jurnal seperti Google Scholars, Science Direct, Media Neliti, dan penyedia jurnal lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan membuat folder khusus PKM sehingga memudahkan dalam pencarian literatur untuk direview kembali menjadi suatu ringkasan yang membuat inti dari jurnal tersebut atau terhadap solusi dari permasalahan yang muncul dengan menerapkan metode design thinking berupa identifikasi masalah, pencarian solusi, dan membandingkan terhadap hasil yang diperoleh dari beberapa literatur. Setiap literatur menyajikan hasil data yang berbeda tetapi disimpulkan kecenderungannya sehingga pengerucutan solusi akan diperoleh untuk menyusun laporan akhir, naratif review, poster, dan video. Secara inti, hasil studi literatur menunjukkan bahwa aerogel dari silika bisa dimanfaatkan sebagai adsorben logam dengan tingkat adsorpsi cukup baik yang akan ditunjukkan pada slide hasil dan pembahasan. Pengerjaan naratif review, laporan akhir, poster, dan video dibagi tugas tim dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan sesuai pedoman PKM Polban. Ketika ada suatu permasalahan terhadap pengerjaan diatasi bersama menggunakan platform WhatsApp Group atau Google Meet, sehingga persentase pengerjaan terus meningkat setiap harinya. Pengerjaan yang telah selesai dilaporkan kepada pembimbing untuk mendapatkan arahan atau revisi untuk diperbaiki kembali. Perencanaan yang telah disampaikan di awal yaitu dengan menggunakan metode docking, karena docking bisa melihat interaksi dua senyawa atau lebih melalui simulasi software tanpa melakukan praktikum. Tetapi setelah dilakukan kajian lebih lanjut dan simulasi dengan bimbingan dari salah satu alumni, ternyata butuh preparasi lain untuk melakukan docking yang melibatkan atom atau ion.
Mengingat bahwa dari persiapan sampai mempelajari docking, sehingga memahami konsep dan alurnya yang cukup lama, ditambah dengan preparasi lain yang masih perlu kajian lebih lanjut, maka atas pertimbangan tersebut docking batal digunakan. Alhasil untuk metodenya hanya dengan mengandalkan studi literatur saja. Adapun untuk praktikum lab tidak bisa dilakukan, mengingat situasi pandemi yang masih kunjung belum membaik. Penyusunan naratif review sehingga perencanaan untuk publikasi berdasarkan arahan pembimbing, yaitu di IRWNS Polban. Sebelum membuat aerogel dari sekam padi, maka diperlukan sintesis atau ekstraksi silika dari sekam padi. Nah, tabel sebelah kiri adalah data dengan dilakukan pemurnian oleh asam sulfat terlebih dahulu, sehingga kadar silika yang diperoleh adalah seperti yang terlihat pada tabel. Sedangkan tabel sebelah kanan adalah perolehan kadar silika dari sekam padi dengan tanpa dilakukan pemurnian terlebih dahulu, jadi langsung diekstraksi, sehingga perolehan kadar silika dapat dilihat seperti tabel berikut. Dengan melakukan pemurnian terlebih dahulu menggunakan asam sulfat, terlihat bahwa perolehan kadar silika lebih tinggi daripada perolehan kadar silika dengan langsung dilakukan ekstraksi. Tetapi, keduanya menunjukkan kadar silika yang masih di bawah 86-97% seperti yang disebutkan oleh Houston. Nah, ini terjadi karena dalam proses ekstraksinya, NaOH selain melarutkan pengotor-pengotor yang berada pada sekam padi, NaOH juga melarutkan silika, sehingga kadar silika yang diperoleh dari sekam padi tidak terekstrak secara sempurna, karena silika sebagian dilarutkan oleh NaOH. Dari kedua data ini dapat dilihat bahwa konsentrasi berbanding lurus dengan perolehan kadar silika. Perolehan kadar silika menentukan tingkat efektivitas adsorpsi aerogel. Ekstraksi silika oleh NaOH menghasilkan natrium silikat, di mana natrium silikat pH-nya akan dikontrol menggunakan asam sulfat atau menggunakan HCl, sehingga membentuk asam silikat. Asam silikat kemudian akan dikondensasikan sehingga membentuk gugus silanol, di mana pada keadaan tertentu akan membentuk gugus siloksan pada silika gel. Silika gel yang diperoleh dikeringkan dengan metode freeze drying untuk mendapatkan produk yang terjaga kualitasnya. Karena sistem pengeringan ini adalah langsung dilakukan sublimasi dengan mengambil acuan titik triple air dalam proses pembekuan terlebih dahulu, yang kemudian dipanaskan sampai menguap dengan tanpa melewati fase cair. Berdasarkan penelitian Wilson yang mengklasifikasikan bentuk aerogel, maka pada penelitian ini silika aerogel berjenis A_3A. Karakterisasi SEM digunakan untuk melihat morfologi dari silika aerogel. Berdasarkan analisis SEM, bentuk distribusi buatannya cukup baik. Yang gambar tengah merupakan analisis FTIR, yaitu untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada aerogel. Dengan menambahkan trimetylklorosilan, maka berdasarkan karakterisasi FTIR, gugus fungsi silanol atau SiOH4 telah digantikan oleh trimetylsilil atau SiCH3 untuk meningkatkan hidrofobisitas aerogel, yaitu pada rentang gelombang sekitar 1200 per cm. Kemudian dikarakterisasi BET untuk menganalisis luas permukaan aerogel. Menurut penelitian Wilson bahwa silika aerogel dengan penambahan trimetylklorosilan setelah dikarakterisasi BET didapatkan data luas permukaan 650 m2 per gram, lebar pori rata-rata 12 nm, dan volume mesopori sekitar 3,44 cm3 per gram. Luas permukaan yang didapatkan cukup besar dengan pori berukuran nano memungkinkan silika aerogel reaktif dalam adsorpsinya. Acuan baku mutu terhadap Permenkes RI nomor 492 pada tahun 2010 mengenai baku mutu air minum. Dengan persentase removal tembaga, timbal, kadmium, nikel, dan mangan,
cukup besar, di mana adsorpsi efektif pada pH yang netral. Kurva sebelah kiri menunjukkan tingkat adsorpsi terhadap kadmium, di mana kapasitas adsorpsi cenderung konstan pada 16 mg per gram. Kemudian tabel sebelah kanan menunjukkan persentase adsorpsi terhadap logam besi. Dari semua yang telah dipaparkan, maka pengaruh pH, massa adsorben, konsentrasi, dan lamanya kontak merupakan salah satu faktor efektivitas adsorpsi. Berdasarkan studi literatur, diperoleh bahwa penggunaan silika aerogel efektif menurunkan kandungan logam pada perairan, khususnya air sumur. Kemudian ini adalah posternya yang menyajikan informasi dari mulai latar belakang sampai kepada proses dan hasilnya. Cuplikan diskusi tim dapat dilihat setelah video berikut ini. Ini aku mau nanya tentang poster yang dikirim di grup. Itu tuh kira-kira udah berapa persen pengerjaannya gitu? Kalau yang aku kirim di grup sih kayaknya sekitar 70, Kang. Soalnya itu teh kan yang belum tuh tinggal hasil. Nah, hasil tuh aku udah rangkum, tinggal ngemasukin aja gitu. Terus sama kesimpulan. Nah, kesimpulan juga udah aku rangkum gitu. Jadi hasil sama kesimpulan udah aman, tinggal dimasukin aja. Terus paling ini sih saran. Saran kan kita berarti harus nunggu dari pembimbing kan, nggak bisa langsung aja gitu. Nah paling itu saran nunggu dulu dari pembimbing sama referensi. Nah referensi yang kita pakai kan nggak cuma satu atau dua tuh, ada banyak banget. Bingung sih masukinnya soalnya space-nya tinggal sedikit gitu loh. Jadi ya nggak tahu harus kayak gimana gitu. Nggak tahu harus masukin yang mana, terus harus gimana juga. Yang lainnya udah aman sih. Kalau terus waktu praktikumnya juga udah bisa dimasukin, tinggal dimasukin aja gitu. Saran sama itu aja sih, tinggal saran sama referensi, Kang. Coba ada saran nggak? Yuk, solusi. Nggak ada sih kalau dari aku. Berarti itu semuanya udah ya, tinggal masukin doang ya. Paling buat saran mah ditanyain aja besok kali ya, soalnya sekarang udah malam. Baiknya kayak gimana gitu ke Bu Ayu ditanyain. Kalau buat referensi paling diketik aja dulu di Word sesuai penulisan pustaka. Nah terus si Word itu di-upload di Google Drive. Terus nanti dibikin link. Nah nanti kita tulis di posternya itu ya link yang berisi link Google Drive yang berisikan daftar pustaka yang kita pakai. Jadi kan itu nggak akan makan space yang banyak ya, cuma satu baris. Iya bisa gitu. Iya bener ya, gak kepikiran sama aku. Bener bisa Kang kalau kayak gitu. Ntar paling aku bikin itunya, bikin dafpusnya, terus masukin ke drive, terus bikin dibuat bitly gitu ya paling biar lebih gampang. Kalau docking teh kan waktu itu Kang Yuda pernah nyuruh gening yang harus nyari logam-logamnya, ion-ionnya. Nah aku teh kan nyari dulu docking teh apa gitu. Aku tuh udah nyari-nyari tapi asa masih gak paham docking teh apa Kang gitu. Pengen tahu, pengen dijelasin gitu. Kalau paling ini juga sih bukan basic tekim ya. Ini basicnya analis, tapi kalau di Polban katanya diajarinnya pas tingkat 3 itu pun hanya disinggung aja gitu, nggak diperdalam. Jadi paling aku dapat informasinya dari alumni yang dulunya KP di Batan. Jadi docking ini istilahnya kayak kita menguji suatu interaksi dua senyawa atau lebih, apakah dia reaktif atau tidak. Nah, dari pengujian ini, kita bisa tahu interaksi senyawa itu tanpa melakukan praktikum lab. Nah, mengingat kondisi pandemi yang enggak diizinkan untuk nge-lab, apalagi untuk luaran praktikum, ya luaran PKN ini adalah studi literatur. Jadi, awalnya kan kita mau docking dengan alasan docking ini bisa memperkuat studi literatur yang kita peroleh. Tapi kayaknya kita nggak akan jadi buat docking gitu. Gak jadi kenapa Kang?
Soalnya pas udah konsultasi ya sama alumni sama si tetehnya, aku udah ngirimin untuk liganya kayak gimana, terus reseptornya apa aja. Tapi pas dicoba ternyata itu kan kita pakainya logam Fe, Mn, kadmium dan logam-logam berat lainnya. Atau ion ya. Itu jenisnya atom atau ion. Sementara kan judulnya juga molecular docking. Dalam artian tetehnya itu belum bisa buat docking atom karena kalau docking atom itu harus ada preparasi lain gitu biar berhasil di docking. Dan sebenarnya kalaupun kita belajar sendiri itu kata tetehnya sih nggak akan keburu mengingat waktu PKM yang mepet ini. Kalau tetehnya sendiri itu mempersiapkan dockingnya aja nih ya, itu sekitar 8 bulan. Nah, apalagi kita kan cuma tersisa beberapa minggu lagi buat pengumpulan laporan akhir, naratif review, dan keluaran lainnya. Jadi diputuskan kalau docking ini nggak jadi dan kita hanya studi satu aja gitu. Oh, rumit ya ternyata docking. Hmm. Ya gitu aja paling buat jadi semangat aja buat gitu ya studi aturannya. Oke, Kang. Guys, mau nanya nih, aku kan baca ya, aerogel yang dihasilkan dari metode freeze drying itu kan cenderung warnanya bubuk putih ya. Nah, aku tuh baca beberapa referensi yang nyebutin bahwa bentuk si aerogelnya itu warnanya tuh beda gitu dari yang apa sih pakai metode freeze drying. Nah, bentuknya tuh nggak bubuk, terus warnanya juga agak biru gitu. Itu tuh kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Aku mau coba jawab, Kang. Ya, sok banget. Kalau yang aku tangkep mah ya ini mah, jadi kan sebenarnya aerogel tuh transparan, tapi dia tuh bisa warna biru atau warna putih tuh tergantung cahayanya gitu loh. Jadi tergantung cahaya yang melewati aerogelnya, itu sih yang aku pahami dari yang aku baca mah gitu. Hmm. Kalau buat pupuk aerogel itu tergantung proses sintesisnya dan kondisi pengeringannya. Setahu aku untuk aerogel dengan bentuk yang bagus ya, yang warna biru terus ya kayak bagus gitu itu tuh pakai metode supercritical drying. Nah, tapi karena tujuan penelitian ini kan bukan ke menghasilkan produk yang bagus kayak di internet gitu yang warna birunya oke gitu dan tadi kan alasan untuk warna birunya udah disebutin sama Salwa. Tapi kan kita lebih ke pengaplikasiannya, jadi ya nggak apa-apa pakai metode freeze drying aja. Bagian untuk supercritical drying itu metodenya atau caranya cukup berbahaya ya, soalnya dia pakai tekanan tinggi sama suhu yang tinggi. Jadi, adapun kalau misalkan yang di lab korban ya, nggak ada sih, nggak ada alat buat supercritical drying. Jadi kita pakai metode freeze drying aja sih. Tujuannya buat aplikasinya aja, lebih ke sana. Oke, oke. Ya sih bisa jadi, soalnya di Polban juga cuma ada freeze drying kan, terus freeze drying juga tergolong metode yang apa sih, nggak akan merusak bahannya gitu. Soalnya pengeringannya tuh langsung ke sublimasi. Iya iya Kang. Aku ada pertanyaan sih ini, cukup membingungkan. Kan berdasarkan literatur itu yang kita tulis di proposal, di laporan pengajuan, si silikanya itu sampai pada 97%. Nah, tapi kenapa pas aku studi literatur lebih lanjut, ternyata sintesis silika dari skampadi itu bahkan gak nyampe sampai 80% gitu. Kenapa ya itu ya? Itu mungkin karena ini cep kan tiap jurnal tuh beda-beda eksperimennya gitu. Aku teh asa tahu jawabannya, tapi agak lupa itu teh baca di mana. Jurnalnya juga lupa lagi. Jurnalnya teh judulnya apa terus disimpan di mana. Hmm. Paling nanti mah kalau ngedownload disimpan di folder khusus aja sih. Coba ingat-ingat. Tapi
Rada inget sih ini teh dikit, seinget aku mah. Kan kalau sekam padi teh gak cuma sekam aja, ada kayak pengotor-pengotornya. Nah, pas dilakukan ekstraksinya teh kan pakai NaOH atau KOH tuh. Nah, kan dia juga melarutkan silika selain menghilangkan pengotor dari skamnya gitu. Terus otomatis si silikanya yang kita dapetin itu tuh beda dari sumber. Ada yang bilang kan sampai 96 atau 97 gitu. Tapi ya aku juga baca-baca nih, ada yang nyebutin bahwa cuma sampai 30-40%-an gitu. Jadi kalau menurut aku masih itu mah tergantung eksperimennya deh kayaknya. Nah, kalau berdasarkan literatur, kalau kita melakukan pemurnian dulu sebelum ekstraksi, silika yang diperolehnya tuh bisa lebih tinggi. Jadi kalau perolehan silika lebih tinggi, otomatis tuh bakal ngaruh ke kualitas aerogel yang kita buat. Nah, terus dimurnikannya juga kalau nggak salah sama pakai H2SO4 kalau di jurnal. Oh, oke oke. Ya itu sih butuh data atau butuh alasan itu buat dinerative review sebenarnya. Oh, iya. Oh iya, katanya kita teh presentasi juga laporan akhir, dah. Oh iya, presentasi lagi asli. Harus bikin PPT lagi ya? Samain aja we yang kemarin tuh, yang PPT laporan kemajuan bisa meren. Iya ya, bisa jadi kayak itu. Iya sih, paling nunggu surat resminya, soalnya kemarin teh kayak cuma jarkom di grup gitu loh. Ya ya. Deh. Ya udah tuh kalau gitu